Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudara, rumah besar GBI yang saya bilang tadi, di dalamnya ada saudara dan saya, di dalamnya kita ada dinamika hubungan sebagai pejabat, urusan iuran, kewajiban kita maupun urusan-urusan organisasi lainnya di rumah besar kita. Maka selayaknya atau sepatutnya orang semua yang sudah dapat PDT, PDM, PDP, bagi saya wajib hukumnya untuk orang datang sama-sama organisasi sebesar ini. Saya merasa miris waktu rapat pertemuan kemarin, kita ada rapat lagi pengurus. Kita sering sekali menyampaikan hal-hal seperti itu. Kenapa rumah sebesar GBI di Sulawesi Utara di Gorontalo, ya tanggung jawab besar di rumah besar ini, tanggung jawab di mana kita percaya Tuhan hadir di gereja-gereja kita. Nah, kita menulis paling sering Tuhan Yesus ada di situ, di kota itu, di desa itu, di kampung itu. Paling sering dia singgah di rumahnya Maria, Marta, dan Lazarus. Bahkan Yerusalem yang katanya pusat dari ibadah orang Yahudi, Yesus tidak pernah bermalam di situ kecuali setelah dia ditangkap dan waktu dia mau menuju ke salib. Maria, Marta, dan Lazarus bukan satu-satunya rumah yang ada di Betania, tetapi selalu Yesus ada di situ. Tentu ada yang berbeda di situ. Yes, haleluya. Coba kalau Anda ya, mungkin Tuhan Yesus pilih tempat yang lain. Gereja Bethel Indonesia bukan satu-satunya gereja yang ada di Indonesia. Tapi kalau Tuhan berkarya luar biasa di gereja ini, berarti ada sesuatu yang luar biasa memang di gereja. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat hari. Maka yang lain itu tidak ada sesuatu yang berharga, tidak ada sesuatu yang baik misalnya. Tapi kenapa Tuhan tertarik kepada itu? Kisah tentang Lazarus itu meninggal. Mereka kirim pesan, Maria dan Marta tuh kirim pesan sama Tuhan Yesus. Bunyinya begitu, "Guru, dia yang kau kasih." Dari situ tergambar bahwa ada hubungan kasih yang luar biasa antara Lazarus, Maria, Marta, dan Tuhan Yesus. Hubungan inilah yang membuat Tuhan Yesus selalu mampir di rumah mereka. Saya percaya kalau hubungan kasih yang luar biasa antara kita, antara pejabat-pejabat GBI, sesama kita saling mengasihi, maka walaupun tersesat seperti tadi, orang tetap ada. Walaupun sampai di Batu Saigit, orang tetap sampai. Berfellowship tanggal 12 nanti fellowship kita selanjutnya di tempatnya Pak Pendeta Ferry Lariu ada hadir di ulang. Saya kira tidak mungkin tersesat di sini. Sudah lalu nih, cuma kali mana Damri yang bisa Damri. Kenapa? Karena ada rasa rindu untuk mau bertemu, mau berjumpa, mau baku dapa satu sama lain, walaupun nyanda banyak sekali urusan orang utamakan. Tadi Ibu Acas terima kasih. Pagi-pagi dia suka kasih lumayan panjang sih, kalau kita ukur ada 15 cm panjang tulisan. Tangan sudah jalan di sini, Pak Bendahara. Tadi begitu datang orang mana Pak Bendahara? Cuma begitu selesai Pak Bendahara juga langsung mati. Sebab kalau masih di sini si Pak Bendahara, nanti Tuhan Yesus bilang ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Kenapa kalian menjadikannya?
Tapi persembahan tadi Pak Berdara sebasein. So 3 kali tuh orang setiap di Lazarus. Mau petik Pak Ketua P ungkapan yang sering dia sampaikan. Kalau di Pemkot ada. Orang kalau fellowshipnya nanya hadir. Ini sama dengan Lazarus. Tuhan Yesus ada. Lazarus entah di mana. Yang ada. Dan tidak ada kabar. Betapa ruginya Lazarus waktu itu kan nak jumpa. Saya bilang menanggapi Bu HSP kata-kata tadi pagi, saya bilang mari kita berdoa supaya hari ini para gembala pejabat diberi hikmat oleh Tuhan untuk atur mana urusan, mana hal yang paling penting. Kalau yang paling penting memang mesti di sana, enggak apa-apa. Tapi hari ini saudara-saudara di sini itu juga kita menganggap penting juga berarti ada di sini. Lazarus ada di mana? Jangan sampai waktu Tuhan hadir di rumah kita, di keluarga kita, di gereja kita kok yang ada tuh Lazarus. Orang yang menerima kasih karunia yang besar dari Tuhan. Ampa hari Sumat, kalau saudara baca kisah tentang Lazarus dibangkitkan, sampai Marta dan Maria bilang begini sama Tuhan, Guru, ampa hari dia mati, bobo. Kira-kira begitu ya. Tapi Tuhan bilang apa? Guling itu batu yang ada di situ, dan dia panggil Lazarus. Maria dan Marta adalah gambaran orang-orang yang mengasihi saudara mereka, tapi cuma sebatas sampai di batas pintu kubur. Kalau sudah mati, lewat. Kasih Tuhan, unconditional love, kasih yang tidak bersyarat itu tidak dapat dibatasi oleh batu kubur. Amin. Unconditional love, kasih yang tidak bersyarat. Nah, saya ingat Pak Ketua ada bilang ini bahasa Inggris, ini dia bilang begini, love is blind. Itu dia. Kira-kira seperti itu. Belajar dari Lazarus jadi sampai momentum yang baik. Bagi saya ini orang bisa ketemu, ada Om Pendeta Max Koraa, ada Pendeta Frankie Lotulung, ada ibunya saudari, kalau saya kenal secara pribadi, almarhumah ya, dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu, Ibu Miske Kekasih, hadir hari ini jauh-jauh dari Senduk ya, tinggalnya jauh dari Senduk. Ada ketemu dengan Om Pendeta Yusuf di posisi jadi hamba yang Tuhan. Kita ada di GBI di rumah besar ini, orang sama-sama jadi hamba, melayani bersama-sama, motivasi yang benar, betul-betul adik-adik Tuhan mendengarkan perkataan Tuhan itu. Gambar bagi saya itu berarti ketaatan. Maria dengar apa Tuhan bilang. Makanya dari Lazarus dan Marta dan Maria yang dapat pujian Maria. Orang harus punya banyak waktu dengan Tuhan di GBI sebagai rumah besar ini. Ketika Yesus hadir, orang posisi harus sama dengan Maria. Dulu kau dengar komandan mau bilang apa. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan, sebab dengan berbuat demikian dia berkenan kepada komandan. Kita punya satu komandan bersama-sama di GBI yang kita cintai. Mari kita majukan bersama, miliki sikap seperti Maria. Di rumah besar GBI, orang sama-sama jadi hamba yang melayani, tujuan yang untuk menangkan jiwa bagi Kristus. Yang sekarang jadi gembala, mulai latih gembala-gembala muda di gereja kita. Yang jadi potensial, mulai lihat, buka mata, lihat kiri kanan, mana ada tempat-tempat di kota ini masih banyak kelurahan yang belum ada GBI.